Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat soal dengan timer otomatis yang bisa berjalan tanpa kita harus memencet tombol apapun di keyboard kita. Jadi misal kita punya 30 soal. Nah, 30 soal itu kita setting masing-masing soal harus dikerjakan dalam waktu 30 detik. Nah, kita bisa membuat itu di PowerPoint. Lalu ketika kita presentasikan, dia akan berjalan sendiri. Jadi setiap soal itu akan memiliki waktu 30 detik, begitu 30 detik berlalu, dia akan pindah ke slide berikutnya atau ke soal berikutnya, tanpa harus kita pencet tombol apapun. Jadi kita tidak perlu mencet tombol panah di keyboard kita, atau kita klik mouse kita misalnya. Tidak perlu seperti itu, dia bisa berjalan secara otomatis. Ini saya tunjukkan hasilnya, cuma ini saya setting hanya 5 detik biar cepat, biar Anda tidak nunggu terlalu lama. Misal seperti ini hasilnya. Nah, ini 5 detik kemudian dia akan berganti ke pertanyaan berikutnya tanpa kita harus memencet tombol apapun. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Video ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat soal yang masing-masing soal itu memiliki durasi, memiliki timer dengan durasi maksimal 59 detik. Sementara bagian kedua, kita akan belajar bagaimana caranya kalau kita ingin masing-masing soal itu memiliki durasi lebih dari 1 menit. Kenapa? Karena caranya berbeda. Dua durasi waktu ini caranya berbeda. Oleh karena itu kita akan bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama ini relatif mudah, kita hanya akan menggunakan efek animasi untuk membuat timer secara otomatis dengan durasi waktu maksimal 59 detik. Langkah-langkahnya begini, yang pertama kita siapkan dulu soalnya, lalu kemudian kita masukkan rectangle, kotak sebagai timernya, kita bikin seperti ini. Jadi kita bisa rubah warnanya, misalnya warnanya biru, misalnya kita insert lagi rectangle-nya, kita insert kemudian pilih shape ini, kemudian kita isikan lagi rectangle-nya, kita bikin di sini, di dalam sini dengan bentuk yang lebih kecil, misal gini misalnya. Nah, ini bisa kita rubah warnanya, misalnya putih biar lebih kontras misalnya, atau terserah lah warnanya apapun bisa. Nah, setelah itu kita akan menggunakan efek animasi untuk membuat timer. Jadi kita klik ini yang kecil ini, rectangle yang kecil ini. Kemudian kita klik animasi, kita pilih animasi, lalu kemudian kita klik ini tanda panah ini. Kita pilih yang flyout. Nah, flyout seperti ini, lalu kemudian tinggal kita tentukan mau berapa waktunya. Misal waktunya kita pilih berapa detik misalnya. Misal waktunya kita pilih, ya karena ini contoh saja, kita biar cepat, kita misalnya pilih berapa? 10 detik misalnya ya, 10 detik. 10 detik. Jadi setiap soal harus bisa dikerjakan dalam waktu 10 detik. Ini contoh saja. Bapak Ibu bisa menambahkan waktu yang lebih panjang, jadi ini maksimal 59 detik, tidak bisa lebih dari itu. Misal kalau mau ditambahkan menjadi 70 detik misalnya. 70 detik misalnya. Nggak bisa, dia berubah dengan sendirinya menjadi hanya 59 detik. Nah, ini coba kita, karena contoh saja, kita bikin menjadi 10 detik misalnya. Nah, ini 10 detik. Setelah itu, setelah kita buat durasi waktunya, jangan lupa ini kita rubah. Jadi on click ini kita rubah menjadi after previous. Ini jangan sampai lupa. Nah, setelah itu kemudian kita tinggal mengcopy saja. Sebelum mengcopy kita bikin transisi dulu. Jadi kita harus ada transisi biar kelihatan perpindahannya. Kita buat transisi antara soal pertama dengan soal berikutnya dan seterusnya. Jadi kita bikin transisinya, di sini kita bikin transisi, terserah transisinya mau seperti apa.
Misal transisinya kita bikin uncover misalnya ya, uncover begini misalnya. Lalu kemudian kita buat durasi waktunya 75 detik ini sudah oke. Dan jangan lupa ini kita rubah. Jadi jangan on mouse click, tetapi kita bikin ini. Nah, kita bikin after ini dan ini kita kosongkan, kita bikin 0. Jangan sampai di sini ada 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 detiknya, kita bikin kosong, kita bikin 0 detik. Nah, yang harus kita lakukan berikutnya hanya mengcopy ini saja, menduplikasi ini saja. Kita klik kanan di sini, lalu kita pilih duplicate slide. Nah, setelah ini lalu kemudian tinggal kita rubah, kita tambahkan soal nomor 2. Jadi ini kita bikin soal nomor 2. Ini soal kedua. Ini juga kemudian kita duplicate lagi. Kita bikin ini menjadi soal ketiga. Dan seterusnya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan lagi adalah ini. Ya. Kita perlu untuk merubah beberapa hal di bagian depan ini. Bagaimana caranya biar begitu kita mulai PowerPoint-nya, kita mulai presentasinya, maka kita tidak perlu lagi mengklik apapun karena secara otomatis dia akan berpindah. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang. Ini di transition ini kita klik transition, kita klik tombol tab transition ini, lalu kemudian on mouse kliknya kita hilangkan. Nah, after-nya ini tergantung dari berapa lama kita ingin halaman utama ini tampil. Misal kita pengennya ini tidak usah panjang-panjang, 4 detik saja misalnya. Sudah kita tulis 4, kita rubah jadi 4 detik dan selesai. Cukup mudah cara untuk membuat PowerPoint soal dengan timer yang bisa berjalan secara otomatis. Nah, mari kita lihat hasilnya sekarang. Kita mulai presentasinya. Nah, ini dia berjalan sendiri timernya. Saya tidak mengklik apapun, saya tidak memencet tombol panah apapun. Begitu selesai 10 detik, maka dia pindah ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya. Dan begitu seterusnya, tergantung berapa soal kita masukkan di PowerPoint kita. Nah, cukup mudah cara membuatnya. Pada bagian ini kita akan membuat soal dengan timer otomatis lebih dari 1 menit. Nah, caranya agak lebih panjang dari yang pertama. Yang pertama kita siapkan dulu soalnya sebagaimana tadi, ini juga kotak rectangle-nya ini kita siapkan, ini sama dengan tadi, ini hanya ini saya tambahkan tulisan seperti ini, waktu habis ini tidak harus seperti ini, terserah kreativitas kita seperti apa. Nah, kita akan memanfaatkan, kalau tadi kita memanfaatkan efek animasi, tapi kali ini kita akan memanfaatkan transisi yang namanya morph. Ini transisi ini ada di PowerPoint atau ada di Office 2019. Saya tidak tahu di Office sebelumnya ada enggak. Silakan dicek sendiri. Saya belum memeriksa ada apa enggak ini di PowerPoint di Office 2016 misalnya, tapi yang saya pakai ini Office 2019. Nah, caranya bagaimana kita memakai efek transisi morph ini? Yang pertama kita duplicate dulu. Jadi kita bikin seperti ini dulu. Lalu kemudian di sini kita klik kanan, kita duplicate slide. Nah, setelah itu kita kemudian geser. Jadi pada slide yang sudah kita buat duplikatnya ini, kita geser ini ke bawah. Kita pilih, yang kecil ini kita pilih, kemudian kita geser ke bawah. Biar tempatnya tidak pindah, itu kita gesernya sambil pencet shift. Jadi dia tetap lurus seperti ini sampai kemudian dia pas di sini. Nah, pas di sini kita paskan dulu. Nah, kita paskan dulu. Nah, kalau sudah pas, langkah berikutnya adalah kita membuat durasi waktunya. Jadi ini tadi sudah kita pindah ke bawah, kita pindah durasi waktunya. Sebelumnya kita pilih dulu ini efeknya. Jadi kita klik di sini, tetap di sini, lalu kemudian kita klik transition dan kemudian kita klik morph.
efek morph ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Sekarang kita pilih durasi waktunya, kita tentukan durasi waktunya. Kalau misalnya kita mau durasi waktunya 2 menit misalnya, 2 menit itu berarti 60 detik kali 2, ini 120 ya, 120. Kita ketikkan saja di sini 120 dan kemudian kita enter. Nah, secara otomatis dia akan berubah menjadi 2 menit 00 detik. Jadi kita bisa melihat di sini kalau angka yang di depan koma ini berarti detik, angka yang di depan titik ini berarti menit. Nah, kalau seperti ini berarti 2 menit. Kalau mau jadi 3 menit ini tinggal dirubah menjadi 3 begitu saja. Nah, berikutnya jangan lupa bahwa di advance slide ini jangan sampai on mouse kliknya ini tercentang. Kita buang ini, kita centangannya buang. Ini kalau misalnya pertama kali Anda buat ini kemungkinan tercentang. Nah, ini kita buang centangannya dan kemudian kita ganti centangannya di sini. Ini harus juga kita pastikan di slide yang kedua. Jadi di slide kedua ini juga harus kita pastikan bahwa yang tercentang ini bukan on mouse click tetapi after. Dan di sini kita kosongi, durasi waktunya kita kosongi, tidak usah dikasih apa-apa. Nah, kalau sudah seperti ini baru kemudian kita bikin duplikatnya. Kita pilih dua-duanya. Caranya kita klik slide yang kedua ini, lalu kemudian kita pencet shift, kita pencet tombol shift di keyboard, kemudian kita klik slide yang ketiga. Setelah itu lalu kita klik kanan dan kita pilih duplicate side. Nah, sekarang tinggal kita rubah saja soalnya. Ini tadi soal pertama, sekarang kita bikin ini menjadi soal kedua. Ini soal kedua. Nah, di sini juga sama, kita bikin soal kedua juga sama ini. Ini harus sama antara slide keempat dengan slide kelima ini harus sama, tidak boleh berbeda, tulisannya tidak boleh berbeda. Kita copy paste saja tidak apa-apa. Nah, jadi ini di slide keempat ini soal kedua, slide kelima juga soal kedua. Nah, berikutnya seperti itu juga kalau kita mau bikin soal ketiga dan seterusnya, tinggal kita duplicate, 2 slide ini kita duplicate dan kemudian kita ganti menjadi soal ketiga. Nah, demikian seterusnya. Nah, kemudian yang perlu lagi kita lakukan adalah yang pertama ini soal pertama ini. Soal pertama kan kita juga perlu ada transisinya. Ya enggak harus sih, tapi ini menurut saya penting biar ada perpindahannya itu kelihatan gitu. Jadi kita bikin transisinya, misalnya transisinya apa? Uncover misalnya. Uncover. Jadi di halaman judul untuk menuju ke halaman soal pertama itu kita bikin transisinya uncover misalnya. Waktunya tidak usah lama-lama dan jangan lupa ini jangan sampai tercentang on mouse click, harus tercentang after dan ini kita kosongkan saja waktunya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah di halaman cover ini, di slide cover ini. Di slide cover ini sama dengan yang tadi yang di bagian pertama. Kita akan membuat durasi waktu sebelum dia membuka soal yang pertama. Kita klik saja transisi ini dibikin non saja, enggak usah dikasih transisi apapun. Tapi kita maunya ini. Jadi ini kita rubah di tab advance slide ini kita rubah menjadi berapa detik. Misalnya kita maunya sebelum anak-anak melihat, sebelum mahasiswa atau muridnya atau siapapun melihat soal yang pertama, halaman judul ini mau tampil atau slide judul ini mau tampil berapa lama, misalnya 4 detik misalnya. Lalu kemudian kita rubah sekali lagi, ini jangan sampai tercentang on mouse click, kita rubah menjadi after. Nah, sudah selesai kita. Ini slide yang kita buat yang isinya adalah soal dengan timer yang memiliki durasi waktu masing-masing soal 2 menit. Sekarang kita coba. Nah, ini pindah. Dia secara otomatis timernya ini akan berjalan. Nah, durasi waktunya lama. Durasi waktunya ini 2 menit. Monggo terserah, kalau mau ditunggu ya monggo, tapi kalau enggak mau tunggu di skip saja. Ini sengaja enggak saya percepat
Saya biarkan saja biar kita tahu bahwa ini betul-betul 2 menit akan berjalan. Kita tunggu saja. Mau sambil ngecek gorengan misalnya, kalau lagi goreng-goreng silakan dicek, jangan sampai gosong gitu. Yang jelas ini saya tunggu, tidak saya percepat itu. Nanti kita bisa lihat bahwa selesai 2 menit, dia akan secara otomatis berpindah pada soal berikutnya. Nah, coba kita perhatikan. Kita perhatikan bahwa begitu timernya ini, balok timernya ini sampai di bagian bawah, dia akan gerakannya akan melambat. Nah, ini memang salah satu kekurangan kita memakai efek morph tadi itu, efek transisi morph tadi itu. Tetapi tidak menjadi soal. Yang penting durasi waktunya memang hanya 2 menit gitu. Jadi walaupun kelihatan melambat, tapi sebetulnya durasi waktunya hanya 2 menit. Nah, kita lihat makin melambat gerakannya. Tapi sebetulnya kalau kita cek waktunya benar-benar 2 menit. Ini silahkan dicek di jamnya masing-masing. Nah, kita lihat. Sebentar lagi habis waktunya. Nah, sudah pindah. Jadi sudah pindah ke soal kedua dan timernya akan langsung berjalan secara otomatis. Jadi begini cara membuat soal dengan timer yang berjalan secara otomatis dengan durasi waktu lebih dari 1 menit. Oke, kita akan di video-video berikutnya kita akan membuat trik-trik baru tentang PowerPoint yang kira-kira berguna untuk keperluan kita dalam hal apapun, dalam profesi kita, pokoknya dalam hal apapun, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kita ketemu di video-video selanjutnya.